warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Liana M. Latif dengan NIM 941422026. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi. Pada video keempat, kali ini saya akan membahas tentang apa itu instrumen moneter yang bersifat indirect, tujuannya apa, jenis-jenisnya apa saja, serta bagaimana transmisi moneter dari setiap indirect instrumen itu bekerja. Langsung saja, instrumen moneter yang bersifat indirect. Instrumen moneter yang bersifat tidak langsung mengacu pada alat kebijakan moneter yang tidak secara langsung dikendalikan oleh bank sentral, tetapi berdampak pada ketersediaan uang dan suku bunga secara tidak langsung. Contohnya adalah kebijakan fiskal pemerintah, serta pajak dan pengeluaran, serta regulasi pasar keuangan yang mempengaruhi permintaan kredit dan tingkat suku bunga. Tujuan utama dari instrumen moneter yang bersifat tidak langsung adalah untuk mengatur ketersediaan uang di pasar dan mengendalikan tingkat suku bunga secara tidak langsung, dengan harapan mempengaruhi aktivitas ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Jenis-jenis instrumen moneter yang bersifat indirect. Beberapa jenis instrumen moneter yang bersifat tidak langsung meliputi: yang pertama, kebijakan fiskal. Pemerintah mengatur pengeluaran dan pendapatan, termasuk pajak dan pengeluaran, yang dapat mempengaruhi permintaan agregat dan ketersediaan uang di pasar. 2. Regulasi pasar keuangan. Pengaturan yang mempengaruhi kegiatan perbankan seperti persyaratan cadangan minimum, kebijakan kredit, dan pengaturan pasar modal dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan ketersediaan kredit. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Meskipun sering dianggap sebagai instrumen langsung, dalam beberapa kasus operasi pasar terbuka juga memiliki efek tidak langsung dengan mempengaruhi pasar sekunder untuk efek dan surat utang yang kemudian mempengaruhi suku bunga. Yang keempat, kebijakan nilai tukar. Meskipun tidak selalu dianggap instrumen moneter, kebijakan nilai tukar yang diterapkan oleh bank sentral dapat mempengaruhi aliran modal dan permintaan uang di pasar melalui efeknya terhadap ekspektasi, inflasi, dan suku bunga. Selanjutnya, bagaimana transmisi moneter dari setiap indirect instrumen bekerja. Transmisi moneter melalui instrumen yang bersifat tidak langsung bekerja melalui serangkaian mekanisme ekonomi yang kompleks. Yang pertama, kebijakan fiskal. Perubahan dalam pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan agregat dan tingkat suku bunga. Yang kedua, regulasi pasar keuangan. Regulasi yang mempengaruhi kegiatan perbankan dan pasar modal dapat mempengaruhi ketersediaan kredit dan tingkat suku bunga. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual efek keuangan seperti obligasi pemerintah untuk mengatur cadangan bank komersial. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar. Yang keempat, kebijakan nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi impor, ekspor, dan inflasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi
suku bunga, dan permintaan uang. Baiklah, itulah video penjelasan dari saya mengenai apa itu instrumen moneter yang bersifat indirect, tujuannya apa, jenis-jenisnya apa saja, serta bagaimana transmisi moneter dari setiap indirect instrumen itu bekerja. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.